Teman-teman cewek ini penting banget sama kamu dan sekaligus ini yang membuatmu bahagia. Bahkan boleh saya kata jadi wanita kamu beruntung. Kenapa bisa, Bang? Karena pria yang kamu mungkin lagi dekat atau pacarmu, dia takut kehilangan dirimu. Kalau sudah takut kehilangan dirimu, wah ini berarti dia benar-benar cinta, benar-benar sayang, benar-benar tulus. Ya, artinya yang terbaik yang akan dia lakukan untukmu. Dan kebahagiaanmu adalah perjuangan dia. Wah, keren kan? Nah, untuk itu coba lihat tandanya. Pekalah, tajamlah menilai, dan jangan sampai kamu menyanyiakan. Karena dari 1000 belum tentu kamu akan ketemu yang begini lagi. Oke? So ada 10 tanda pria yang takut kehilangan dirimu. Yang pertama, pria tersebut sangatlah perhatian padamu. Jadi benar-benar perhatian padamu. Ya, makanmu, minummu, kesehatanmu, masalah yang kamu hadapi, dia menaruh perhatian. Dan perhatian dia, ya bukan cuman omong-omong doang. Kalau cuman omong-omong doang, hanya lewat WhatsApp, ya semua orang bisa lah. Tapi real, tindakan-tindakan nyata. Ya, dia menaruh perhatian bukan cuman sama kamu, sampai kepada saudaramu, bahkan sampai kepada orang tuamu. Karena memang dia seserius dan sesayang itu sama kamu. Ya, setakut itu dia kehilangan kamu. Jadi dia menaruh perhatian yang sangat-sangat spesial. Nah, kira-kira apakah si pria yang kamu lagi dekat atau pacarmu menaruh perhatian padamu yang sungguh-sungguh? Coba komen ya. Yang kedua, si pria tersebut sangatlah sabar terhadapmu. Ya gimana pun tingkah lakumu, sikapmu, sifatmu, ya anggaplah ini contoh. Teman-temanmu mungkin ya udah nggak ini lagi sama kamu. Udahlah, udah nggak sabar gitu loh menghadapi kamu. Dan mereka udah masa bodoh mungkin atau mungkin keluargamu. Tetapi berbeda dengan pria ini, dia sampai detik ini masih sabar menghadapi kamu. Mau gimana pun perkataanmu, mau gimana pun sikapmu, mau gimana pun perlakuanmu. Mungkin bisa saja dia marah, tapi dia enggak pernah dia marah. Sesabar itu dia sama kamu. Beruntung banget kamu. Teman-teman cewek, kalau kamu punya pasangan yang seperti ini, sabar banget. Yang ketiga, si pria tersebut sangatlah pengertian. Jadi tahu dia kalau kamu lagi sibuk, dia tahu. Dia nggak ganggu. Dia tahu kalau kamu lagi pengen sendiri, nggak mau diganggu. Dia ngerti dan dia nggak ganggu. Dia juga tahu kamu lagi ada masalah atau lagi sedih atau apa. Dia tahu dan dia ngerti. Makanya tiba-tiba dia bantu kamu. Tiba-tiba dia tolong kamu. Dan kamu mungkin terkejut, "Loh, aku kan gak ada ngomong, aku kan gak ada cerita, kok bisa tiba-tiba dia bantu, dia tolong?" Itulah yang namanya pengertian. Jadi si pria itu punya kepekaan dan punya pengertian, hebat, ya. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, si pria tersebut sangatlah memprioritaskan kamunya. Kamu ya, ketika chat dia, ketika telepon dia, sesibuk apapun dia, setinggi apapun jabatannya, pasti waktu kamu chat cepat dia bales. Waktu kamu telepon cepat dia angkat. Karena memang sebegitu takutnya dia kehilangan kamu. Bahkan bagi dia mendingan dia kehilangan pekerjaannya daripada kehilangan kamu. Dia bahkan lebih mengutamakanmu daripada teman-temannya. Yang tadinya nongkrong setiap hari apa, demi kamu nggak ada tuh nongkrong. Yang tadinya dia punya hobi, setiap hari apa, dia hobi apa, futsal kah, ya, bulu tangkis kah, dia tinggalkan.
yang penting waktunya sama kamu. Sebegitunya kamu diprioritaskan sama dia. Karena memang dia takut kehilangan dirimu. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, tanda pria yang takut kehilangan dirimu. Yang kelima adalah si pria tersebut rajin banget yang namanya menghubungi kamu. Bisa dibilang hampir tiap-tiap hari, minimal dia chat, minimal dia telepon, ya. Setiap hari dia rajin menghubungi kamu, nanya udah makan belum, terus kemudian jaga kesehatan, istirahat yang cukup, ya jangan begadang, ya dan lain-lain. Dia rajin menghubungi kamu. Bahkan kamu sendiri mungkin berpikir dia ini gak ada kerjaan atau gimana. Enggak, mungkin dia sibuk atau gimana, tapi karena dia takut kehilangan kamu, dia rajin tuh menghubungi kamu. Itu yang kelima. Yang keenam, si pria tersebut penuh dengan pengorbanan. Jadi cinta dengan pengorbanan ini satu paket. Omong kosong orang bilang cinta, lalu tidak ada pengorbanan, omong kosong. Ya, jadi lihat pengorbanan si pria ini apa ke kamu. Adakah dia berkorban waktu? Adakah dia berkorban tenaga? Adakah dia berkorban materi? Berkorban waktu artinya sesibuk apapun dia, ada waktunya untuk kamu. Berkorban tenaga maksudnya kamu minta ditemanin belanja ke pasar, dia mau temanin kamu. Berkorban materi, ya, dia bantu kamu belikan ini, belikan itu, modali ini, modali itu, bahkan sampai keluargamu pun dibantu. Bukan berarti kamu manfaatin dia, bukan. Tapi memang itulah bukti bahwa dia takut kehilangan kamu. Oke? Yang ketujuh, si pria ini pendengar yang baik, apalagi khusus kamu. Ya, setiap kali kamu mau cerita, setiap kali kamu mau curhat, ya, sekalipun mungkin tidak terlalu penting apa yang kamu mau bicarakan, tapi lihatlah, si pria ini mendengarkan kamu. Bahkan dia bahagia tuh. Dia antusias dengerin kamu. Mau berapa jam, mau tengah malam, dia seneng dengerin kamu. Dia tidak menghakimi, tidak merasa lebih pintar, ya sekalipun dia pintar, tapi dia dengerin kamu. Benar-benar kamu dihargai. Benar-benar dia respon yang baik dan dia sangat menghormati kamu. Itu luar biasa. Ya, itu yang ketujuh. Yang kedelapan, si pria tersebut mudah yang namanya meminta maaf. Anggaplah ada kesalahpahaman di antara kalian. Dan si pria ini kamu sendiri tahu dia nggak salah. Cuman terjadilah kesalahpahaman di antara kalian. Tapi lihat, dia yang kemudian cepat berinisiatif meminta maaf. Apalagi kalau kamu tahu jelas-jelas bahwa si pria ini tidak salah. Sama sekali tidak salah. Tapi karena dia takut kehilangan kamu, karena dia begitu cinta, begitu sayang, ya udah dia minta maaf. Tidak malu, tidak gengsi gitu loh. Apalagi kalau dia jelas-jelas salah. Nah, sekarang pertanyaan saya teman-teman cewek, pria yang kamu deket ataupun pacarmu, mudah tidak minta maaf? Atau jangan-jangan udah jelas-jelas salah, minta maaf pun tidak mau? Wah, parah. Kamu makan hati nanti kalau begitu. Ya, itu yang ke-8. Yang ke-9, tanda pria yang takut banget kehilangan dirimu. Yang ke-9 adalah si pria tersebut memantau yang namanya sosial media kamu. Jadi Instagrammu, Facebookmu, Twittermu, apalagi YouTubemu, TikTokmu, dan lain-lain. Semuanya dia follow. Dia follow semua. Dan kalau kamu perhatikan, dialah yang paling aktif dari semua followers kamu. Bahkan terkesan dia spam. Saking banyaknya like-nya, saking banyaknya komennya. Nah, kenapa dia begitu? Dia mau tahu aktivitasmu. Dan boleh dikata setiap kali kamu buat story di Instagram mungkin, di Facebook mungkin, di WhatsAppmu mungkin, selalu dia ada nongol di situ di storymu. Kenapa? Karena dia memang dalam posisi memantau kamu ngapain, dengan siapa, aktivitasnya apa. Ya, itu yang ke-9. Dan yang terakhir, si pria tersebut menunjukkan yang namanya rasa cemburu. Wajar. Karena dia takut kehilangan kamu. Jadi kalau kamu
dideketin pria lain, dia cemburu tuh. Atau kamu deket dengan pria lain, dia cemburu. Sekalipun kamu udah ngomong, enggak itu temen, itu cuman teman, gak lebih daripada itu, dia cemburu. Wajar enggak? Wajar. Ya karena memang dia cinta sama kamu. Nah, biasanya tanda orang cemburu itu gimana? Tiba-tiba diam 1000 bahasa. Tiba-tiba ngambek, ya. Tiba-tiba marah-marah gak jelas. Ya, tiba-tiba lambat balas chatmu, ya. Tiba-tiba singgung-singgung si pria itu, ini itu berarti dia cemburu tuh. Apalagi kalau kalian tidak ada masalah, tiba-tiba dia diam, tiba-tiba dia marah-marah nggak jelas, itu salah satu tanda dia cemburu. Nah, dari 10 tanda ini, yang mana teman-teman cewek dapati di dalam diri pria yang kamu lagi dekat atau pacarmu, yang mana? Coba komen ya dari 10 tanda ini. Oke? Ini yang boleh saya bagikan, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa untuk tetap semangat. God bless you.